Nah, walaupun memang akhirnya muncul beberapa tanggapan dari masyarakat, ya udah biarin aja dan sebagainya. Di sini Om Indro pun mengatakan bahwa halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Warkopi, 3 anak muda yang mengaku mirip trio Dono Kasino Indro atau Warkop DKI ini sedang, ya kalau menurut saya sih, ini nasibnya di ujung tanduk. Karena sang legenda, saya bilang legend ini bukan main-main loh. Karena Om Indro ini adalah, dulu setiap lebaran saya diajak sama orang tua saya nonton Warkop DKI ini waktu masih kecil di Tulungagung, Jawa Timur. Dan ini adalah satu hal yang kalau menurut saya legenda hidup itu masih ada. Ya cuman beliau ini selain ya udah pada meninggal satu persatu. Untungnya beliau masih sehat, dan beliau ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh manajemen Warkopi ini melanggar etika. Nah, kira-kira akan berujung seperti apa? Semua orang bertanya-tanya karena kita membicarakan legenda dan apa yang telah dilakukan oleh sesuatu yang lebih legenda lagi, yaitu Warkop DKI itu sendiri. Dan ini adalah fakta-fakta dan juga kira-kira nanti akan seperti apa dari kasus ini bergulir berikutnya. Seperti yang kita juga ketahui, tapi ternyata nggak banyak orang yang tahu bahwa lembaga Warkop DKI adalah pemegang hak sah atas merek atau nama Warkop DKI, Warung Kopi Dono Kasino Indro. Dan lembaga ini dipegang oleh tentu saja Om Indro dan ahli waris dari 2 member Warkop yang sudah meninggal dunia. Nah, seperti kita ketahui, ini adalah dulu mereka itu berasal dari radio, terus kemudian menjadi grup komedi dan menjadi legenda Indonesia hingga saat ini. Nggak banyak yang tahu kalau ternyata ini sudah kalau saya bilang sudah didaftarkan hakinya, sehingga tidak sembarangan orang akan mengklaim atau mempergunakan nama ataupun hal-hal yang berasosiasi dengan nama tersebut dan mendapatkan keuntungan finansial daripadanya. Ini yang paling penting. Nah, permasalahannya seperti tadi yang saya katakan, karena di sini mereka itu tampil dengan tujuan finansial di bawah sebuah manajemen. Orang banyak yang mengatakan, alah kan banyak juga yang mirip Raffi Ahmad, terus kemudian mirip Atta Halilintar dan sebagainya. Kenapa ini kok tidak diperkarakan? Ya karena mereka itu tidak mencari nafkah sendiri dan masih melibatkan orang-orang yang memang dia tiru ini dalam usaha mencari nafkah. Kalau Atta Halilintar ada namanya Gabe Welly, kan dia memang nggak mempergunakan impersonate-nya untuk mencari nafkah. Nah, tapi kalau ternyata misalkan ada Dimas Ahmad di sini, ya dia kan under Raffi Ahmad, jadi ya sah-sah saja. Dan intinya adalah di situ. Dan inti yang lebih lagi adalah karena mereka ini tidak meminta izin. Lo minta izin seperti apa? Katanya mereka sudah melayangkan surat. Betul sekali, surat sudah dilayangkan, email sudah dilayangkan, tapi email tersebut dilayangkan setelah mereka ini tampil di acara stasiun televisi. Dan akhirnya dibalas dari pihak lembaga Warkop DKI ini untuk ya sudah, mana saja yang tampil di TV dan itu harus diturunkan baru mereka mau bicara. Karena kan etikanya memang seperti itu. Masa minta izin kok melakukan dulu baru minta izin. Nah, sampai video ini saya buat, komunikasi ini masih terjalin dan semoga ini akan berakhir dengan baik dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. Dan celakanya adalah mereka ini tidak memperkirakan bahwa sebagai lembaga tentu saja badan hukum ini tadi memiliki kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Nah, saat terus kemudian muncul, artinya apa? Orang-orang yang sudah membeli hak eksklusif ini tadi kemudian mempertanyakan kok bisa namanya ini boleh dipergunakan oleh orang lain. Nah, kebetulan dalam hal ini PT Falcon Film yang terus kemudian mempertanyakan dan akhirnya merasa hubungannya ini jadi terganggu karena dianggap bahwa Warkopi ini tadi sudah meminta izin dan diizinkan untuk melakukan hal serupa. Nah, ini adalah satu hal yang entah karena ketidaktahuan atau karena kesalahpahaman terjadi, dan kembali di sini semoga ini bisa terselesaikan. Kalau saya lihat ini akan bisa berakhir dengan baik nantinya. Nah, walaupun memang akhirnya muncul beberapa tanggapan dari masyarakat, ya udah biarin aja dan sebagainya. Di sini Om Indro pun mengatakan bahwa dia tidak keberatan dengan kemiripan mereka dan konten yang mereka lakukan asalkan mereka ini meminta izin. Jadi untuk Alvin, Alfred, dan Sepriadi ini mungkin memang tidak akan jadi masalah kalau ternyata mereka ini sendiri-sendiri tidak secara terang-terangan mencari finansial dan tidak dalam sebuah manajemen yang kalau di sini dilihat seakan-akan
ini mereka ini tidak tahu dan dimanfaatkan saja. Nah, apakah betul seperti itu? Itu hanya dugaan, dan harapannya sih di sini kembali tadi tidak ada satu pihak pun yang dirugikan dalam proses dimana kalau menurut saya ada sebuah karya, kita carilah mana yang akan lebih baik. Karena sebagai warga negara yang tinggal di negara hukum, kita harus tunduk, dan hukum haki ini tadi sedang berusaha untuk digalakkan dan ditegakkan di Indonesia. Permasalahan hukum ini sebenarnya nggak mau dilakukan oleh Om Indro, karena Om Indro ini nggak mau cari ribut dan terus menuntut. Tapi yang sangat disesalkan memang bagaimana mungkin secara etika dia tidak dimintai pendapat, dan bagaimana mungkin akhirnya mereka ini muncul dan setelah itu baru mereka dihubungi. Dan seharusnya jika mereka bertiga ini datang secara langsung ngobrol, kayaknya sih akan diizinkan juga, karena beliau pun, Om Indro pun mengatakan seperti itu. Dan dari sini sebenarnya ini masih bisa diselamatkan, masih bisa diobrolin secara kekeluargaan. Dan memang akhirnya tidak hanya kekeluargaan, tetap keputusannya harus melalui hukum. Jadi kalau menurut saya di sini, agar semua ini tidak mengarah ke sesuatu yang buruk, ini diulangi dari awal, dilakukan izin yang tepat, dan kalau ternyata bisa, ini mereka semua itu dilibatkan. Dan kalau memang akhirnya mereka mengizinkan, sebenarnya ini adalah sebuah karya yang juga menarik dan mungkin saja dinanti oleh banyak generasi muda di Indonesia untuk mengenal Warkop DKI lebih jauh lagi. Tapi kembali lagi di sini memang manajemen yang menaungi, di sini Patria TV ini memang harus memohon secara langsung, karena apa yang dilakukan kalau menurut etika menyalahi urutan yang harusnya terjadi. Tapi seandainya ini bisa dilakukan dengan tepat, mereka ini bisa mendapatkan, kalau menurut saya kedepannya, kerjasama yang juga akan baik. Nah, tinggal bagaimana caranya, dan ini tetap harus melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat di sini yang beranggapan kalau ini semua terkesan dibesar-besarkan dan menganggap kalau ternyata ini disamakan dengan kasus yang lain, mohon untuk dipelajari dulu bahwa Warkop DKI ini tadi kelembagaannya sudah jelas, terdaftar, hakinya juga jelas, dan tidak bisa main seperti itu. Bahkan ini menjadi sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka ini tidak sembarangan, misalkan ada sesuatu terus kemudian kita meniru atau melakukan sesuatu, mengasosiasikan diri kita dengan sesuatu yang sudah lelah dan susah payah dibangun, dan kita tidak berbagi apapun. YouTube ini salah satu pembelajaran yang baik, di mana kita bisa berkarya, dan saat kita mengambil karya orang lain, kita diminta untuk izin, ataupun kalau ternyata memang terjadi, kita diminta untuk saling sharing hasilnya, atau kalau tidak diizinkan, ya kita harus berkarya sendiri, mulai dari nol. Dan saya kira ini dari Patria TV sebagai pihak manajemen yang harus proaktif, tidak hanya melayangkan surat terus menunggu jawaban, melayangkan surat menunggu jawaban, dan saya pikir apapun yang dilakukan ini worth it. Malah kalau ini tidak dilakukan akan menjadi sebuah bumerang dan akan sangat disayangkan. Dan mengingat bahwa popularitasnya ini semakin naik, ada baiknya kalau ternyata ini bisa dipergunakan untuk membantu, seperti tadi saya bilang, anak-anak muda sekarang untuk mengenal siapa itu Warkop DKI dulu. Dan dengan ini harapannya ini adalah langkah berikutnya setelah kemarin membuat film yang 2 kali dengan generasi Dono Kasino Indro yang ada Tora Sudironya itu usianya 30-40-an, terus kemudian anak-anak usia 20-an ada Aliando di situ. Nah, mungkin ini belasan tahunnya ada di sini. Bener ya, mereka belasan tahun ya. Dan harapannya bahwa apa yang dirasakan oleh Om Indro di sini bukannya dia ingin melakukan sesuatu atau apa, tapi dia ingin mengajarkan kepada kita semua generasi yang selanjutnya untuk tahu etika, tahu hukum, dan kita melakukan hal-hal yang positif dalam berkarya, dan jangan sampai karya yang baik ini dimulai dengan sesuatu yang buruk dan malah akan merusak semuanya. Semoga ini semua akan segera selesai dengan kedua belah pihak, tidak ada yang dirugikan. Apapun yang sudah dilakukan, kalau ternyata memang harus dibagikan, itu adalah hak kepada Warkop DKI lembaga ini tadi, dan kita semua akan bisa menantikan karya terbaru atau bentuk karya yang lainnya dari Warkop DKI yang sudah melegenda di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.